Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kurang 4 hari lagi penerima yang masuk SK penetapan harus segera lakukan ini agar tidak merugi sahabat YouTube. Nah, kira-kira penerima yang masuk SK penetapan ini, SK penetapan yang mana dan kenapa supaya tidak merugi? Kurang 4 hari lagi, ini maksudnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, kembali lagi saya ingatkan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya target dari channel Diari PKH hingga akhir tahun 2021 ini bisa mendapatkan 200.000 subscriber. Dan alhamdulillah di video kali ini atau per hari ini channel Diari PKH sudah mendapatkan 190.000 subscriber sahabat YouTube. Dan ini semua tentu tidak terlepas dari pertolongan, dari dukungan sahabat YouTube semua, pemerhati setia channel Diari PKH. Dan insya Allah nanti ketika di akhir tahun target 200.000 subscriber terpenuhi, kita channel Diari PKH akan mengadakan giveaway yang insya Allah total hadiahnya adalah jutaan rupiah sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, oleh sebab itu bantu share sebanyak-banyaknya supaya target dari channel Diari PKH ini di akhir tahun 2021 ini bisa terpenuhi. Amin. Oke sahabat YouTube, langsung saja kembali topik di video kali ini terkait dengan kurang 4 hari lagi penerima yang masuk SK penetapan harus segera lakukan ini agar tidak merugi sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, sebenarnya video ini adalah jawaban ya dari pertanyaan sahabat YouTube semua di video sebelumnya, karena kemarin kita telah menginformasikan terkait di tanggal 31 Oktober tahun 2021 itu merupakan batas akhir dari para penerima ataupun siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2021 untuk melakukan proses aktivasi rekening simpelnya, baik itu yang ada di Bank BRI maupun yang ada di Bank BNI ya sahabat itu. Karena selepas tanggal 31 Oktober tahun 2021 besok, apabila si siswa yang masuk ke dalam SK nominasi ini tidak melakukan aktivasi rekening, maka bisa dipastikan bantuan PIP-nya ini akan hangus ya sahabat itu. Jadi bantuannya akan kembali ke kas negara. Dan informasi penyemangat bahwasanya hari ini kebetulan di sekolah tempat kerja istri saya, ini alhamdulillah siswa-siswi yang kemarin ini telah melakukan aktivasi rekening per hari ini nantinya akan cair bantuan PIP-nya. Dan sahabat YouTube, yang perlu dipahami di sini mungkin menjawab pertanyaan dari sahabat YouTube semua, Mas, bagaimana sih cara aktivasi rekeningnya? Jadi prosesnya seperti ini sahabat YouTube ya. Pertama, sekolah ini mendapatkan data siswa-siswanya yang masuk sebagai penerima PIP ini melalui aplikasi SIP Pintar ya sahabat itu. Langkah berikutnya, sekolah ini akan melakukan apa ya istilahnya, melakukan secara kolektif aktivasi rekening, karena pada masa pandemi pihak bank penyalur ini juga menyarankan agar aktivasi rekening ini dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolahan sahabat YouTube. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa sekolah yang memerintahkan orang tua ataupun siswa-siswi yang mendapatkan PIP ini melakukan aktivasi secara mandiri sahabat YouTube. Nah nanti di sini akan kita jelaskan kira-kira syaratnya apa saja dalam melakukan aktivasi rekening baik itu mandiri maupun yang kolektif sahabat YouTube ya. Nah setelah nanti sahabat YouTube semua pihak sekolah ini melakukan aktivasi rekening secara kolektif ataupun sahabat YouTube melakukan aktivasi rekening secara mandiri, nanti oleh pihak
penyalur ataupun pihak bank penyalur ini nanti akan dikasih tahu, akan diinformasikan bahwasanya akan segera dicairkan bantuan PIP-nya, sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya. Nah, sahabat YouTube, menjawab pertanyaan dari sahabat YouTube semua, Mas, gimana cara aktivasi rekening? Aktivasi rekening itu apa sih? Jadi aktivasi rekening itu adalah pencetakan ataupun pembuatan buku rekening simple. Nah, seperti itu ya sahabat YouTube. Dan nomor rekeningnya ini sudah ditetapkan dari pihak Puslapdik ya, karena pihak Puslapdik tentunya sudah bekerja sama dengan bank penyalur. Nah, jadi sahabat YouTube tinggal datang ke bank penyalur, entah BRI, kalau BRI itu untuk SD dan SMP, kalau BNI itu untuk SMA SMK ya sahabat YouTube. Nanti setelah datang ke sana, nanti dicetak buku rekeningnya ataupun dibuatkan buku rekeningnya, sahabat YouTube. Syaratnya yang pertama untuk aktivasi rekening simple secara mandiri, tentu di sini ada 3 syarat. Yang pertama ini adalah membutuhkan surat keterangan aktivasi rekening simple PIP ya dari kepala sekolah. Jadi nanti surat keterangan aktivasi rekening ini yang memberikan adalah pihak kepala sekolah, nanti diberikan kepada siswa ataupun wali murid yang ingin melakukan aktivasi rekening secara mandiri. Kemudian membawa KTP ataupun KK ataupun domisili orang tua atau wali siswanya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ketika sudah nanti di bank penyalur, yaitu mengisi formulir pembukaan rekening simple PIP. Nah, nanti ketika sudah dicetak rekening simpelnya, nanti akan dikasih tahu oleh petugas petugas banknya kira-kira kapan bantuan PIP itu bisa dicairkan, sahabat YouTube, ataupun bisa diambil. Karena seharusnya ketika sudah aktivasi rekening, bantuan PIP itu sudah bisa masuk ke dalam rekening tersebut. Kemudian kalau aktivasi rekening secara kolektif atau melalui sekolah, ini yang disarankan, yang dianjurkan oleh Bank Himbara ataupun bank penyalur ketika masa pandemi ini. Di sini ada 6 syarat ya sahabat YouTube. Syarat yang pertama adalah membutuhkan surat kuasa dari orang tua ya, dari orang tua ataupun wali siswa kepada kepala sekolah ya, kalau yang mengambil kepala sekolah. Kalau yang mengambil bendara ya ke bendara, atau kalau yang mengambil atau kolektif ini, aktivasi kolektif ini guru ya berarti kepada guru. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan aktivasi dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh wali siswa atau orang tua ya. Kemudian syarat yang keempat adalah fotokopi KTP, KK atau domisili wali atau orang tua siswanya. Dan syarat yang kelima adalah fotokopi SK pengangkatan jabatan si penerima kuasa. Kalau kepala sekolah ya SK kepala sekolahnya, kalau bendara ya SK bendaranya, kalau guru ya SK gurunya, yang masih berlaku tentunya dan menunjukkan aslinya. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir adalah mengisi formulir pembukaan rekening simple PIP ketika ada di bank penyalurnya tentunya sahabat YouTube. Nah, dari sini sudah bisa dipastikan apabila yang masuk di dalam SK penetapan ataupun SK nominasi penerima PIP supaya tidak merugi, maka para siswa, para wali murid ini harus melakukan yang namanya aktivasi rekening. Aktivasi rekening ini nanti akan dipandu oleh sekolahan, bisa kolektif atau bisa secara mandiri. Kalau kolektif ya melalui sekolah, jadi persyarat-syaratannya tinggal melengkapi saja. Kalau yang secara mandiri, sahabat YouTube semua, orang tua ataupun siswa bisa langsung datang ke pihak bank penyalurnya, sahabat YouTube. Nah, nanti ketika sudah aktivasi rekening kurang dari tanggal 31 Oktober nanti akan diinformasikan oleh pihak petugas banknya kira-kira kapan bantuan PIP-nya sudah bisa diambil, sahabat YouTube. Jadi itu ya informasinya pada video kali ini. Dan untuk sahabat YouTube semua memastikan apakah dapat atau tidak bantuan PIP di tahun 2021 ini, sahabat YouTube bisa mengakses website resminya yaitu pip.kemdikbud.go.id ya sahabat YouTube. Nanti silahkan dimasukkan NISN, kemudian nama ibu kandung, nanti silahkan dicari sahabat YouTube semua masuk atau tidak ke dalam penerima PIP di tahun 2021 ini, sahabat YouTube. Perlu dipahami, jadi
saat ini PIP ini kan diambil dari penerima ataupun diambil dari data DTKS yang sudah padu padan dengan data Dapodik yang dikelola oleh pihak Kemendikbudristek. Semoga videonya bermanfaat, dan apabila di tahun ini belum menerima bantuan PIP, semoga di tahun depan, di tahun 2022, sahabat YouTube semua, siswa-siswinya, anak-anaknya bisa mendapatkan bantuan PIP. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.